Masih di Intermezzo. Banyak info, Gak gak bikin kepo. Kita masih tanya-tanya lagi soal mudik. Pemirsa juga boleh tanya-tanya. Line teleponnya masih dibuka di 314-1360. Telepon ke sini ya, kita ngobrol-ngobrol sama-sama. Nah, ini kembali lagi mengenai mudik, Za. Bahkan kalau misalnya tadi si kakek yang sebelumnya kita lihat gitu ya, sampai naik sepeda 3 hari 3 malam. Bahkan juga ada loh yang sampai menggadaikan barang. Betul. Hanya buat mengunjungi orang tua. Nah, itu kalau itu termasuk mudarat nggak, Pak Ustadz? Iya, artinya itu termasuk apa ya? Bukan mudarat, artinya lebih kepada memaksakan diri. Memaksakan, walaupun misalnya dia... Kalau mudarat itu kan dampaknya. Kalau ini kan memang apa ya? Aksinya gitu ya. Udah tahu nggak punya uang, lalu kemudian pada yang jadi mudaratnya adalah nantinya akan menimbulkan hutang tadi kan, cara bayarnya bagaimana yang nggak bisa segala macam. Kenapa semua itu bisa terjadi? Biasanya karena gengsi, kan gitu kan. Biasanya karena gengsi, nggak pulang kampung, malu, nggak mencoba menjadi orang apa adanya, tapi ada apanya. Itu jadi persoalannya. Tapi kalau misalkan memang pulang kampung ya memang belum berhasil mau dikata apa? Betul. Kan begitu kan? Iya. Jadi bukan memaksakan diri mentang-mentang ke Jakarta lalu balik ke kampung, ngutang-ngutang di Jakarta Supaya terlihat sukses. Ya, supaya terlihat sukses padahal mah nol. Begitu balik lagi utang banyak. Iya, begitu balik lagi utang banyak, Makin itu baru pusing. mudaratnya tadi Iya. itu. Nah, kalau kita mudik tuh itu nggak boleh, haram yang kayak betul. begitu. Haram berarti maksudnya. Nah, biasanya kita kalau mudik itu berbicara tentang rumah yang ditinggalkan, begitu Iya. kan. Tapi sebelum itu saya mau angkat telepon dulu ya, Pak. Iya, iya. Halo, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, Bu. Dengan Ibu siapa di mana? Ini mau nanya Pak Ustadz. Ibu siapa? Ibu siapa, Bu? Kalau Iya, Bu. pagi-pagi kan bangun tidur, Iya. sikat gigi batal nggak puasa? Boleh diulang, Ibu? Suaranya Kalau kurang pagi-pagi keras, bangun Ibu. tidur, lagi puasa, sikat gigi batal apa tidak? Lagi puasa. Sikat gigi Tadi- batal atau tidak? Lagi puasa tadi pagi nggak tidur, batal nggak puasanya. Begitu, Bu? Ya sikat gigi, sikat gigi. Oh, sikat gigi. Oh, sikat gigi. Ya, 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 ya. Ini nggak ada hubungannya sama mudik ya? Nggak ada hubungannya, nggak apa-apa, nggak ada sama hubungannya mudik. sama mudik. Boleh, boleh, boleh. Atau Dibantu mungkin sambil dijawab. mudik kali, sambil mudik. Dibantu dijawab ya, Sikat Ibu gigi sambil ya. mudik. Terima kasih. Iya, Oke. iya, iya. Iya, iya. Gimana tuh, Pak Ustadz? Iya, jadi sikat gigi itu dihukumkannya itu kepada siwak ya. Jadi zaman dulu Iya, siwak. siwak. Kalau sekarang sikat gigi, Mas Sigit ya. Nah, hukumnya kita bersiwak itu dari pagi sampai menjelang zuhur nggak masalah. Ya, bersiwak ya kan. Tapi setelah zuhur makruh, bukan haram. Makruh. Walaupun sore kita sikat gigi selama hanya sikat gigi, nggak korupsi air. Yang jadi masalah kan bocah korupsi air nih, atelen dikit atelen gitu. Lumayan nyeger-nyegerin Habis tenggorokan kumur-kumur, gitu ya. ditelen gitu kan. Maka tidak membatalkan daripada puasanya Puasa. Cuma gitu, hanya hukumnya makruh makruh. aja. Iya. Kalau dari jam 12 sampai dengan waktu maghrib. Maghrib. Tapi kalau misalkan dari pagi sampai menjelang Zuhur. waktu zuhur tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Iya. Bu. Itu Gitu. dia tadi ya. Semoga jawabannya membantu. Nah, Betul. tadi Iya. sudah ke Pak Ustadz. Sekarang Iya. kita mau tanya nih sama Sigit. Mas Iya. Sigit punya nggak pengalaman unik gitu pada saat mudik, walaupun ke Bogor gitu ya, tapi kan perjalanannya lumayan. Ada nggak? Paling macet kali ya. Kalau soalnya biasanya itu tuh bukan pengalaman, nggak maksudnya gini. Kalau ke Bogor biasanya kan kalau hari biasa paling sejam Iya, gitu iya, kan, iya. sejam. Tapi kalau misalkan pas Betul. biasanya itu saya kalau ke Bogor itu kalau pulang ke Bogor pas Lebaran pas hari H-nya hari pertama gitu. Nah itu jadi yang tadinya cuma sejam bisa 3 jam Iya, gitu, iya, bisa betul, betul. bisa berjam-jam itu aja sih paling. Itu sih bukan pengalaman. Bukan itu. pengalaman ya, itu Penderitaan bersama. Penderitaan Keluarga yang Iya. ya kan? Kalau misalnya asisten, Asisten rumah tangga tangganya? gitu, Kebetulan di rumah nggak pakai asisten rumah tangga. asisten rumah tangga. dikerjakan berdua dengan istri. Ada yang gitu bantu ya. cuma dia pulang. Nah, Pulang. kalau misalnya pulang ke pergi. Bogor pulang kampung berapa lama biasanya? Seminggu? 2 hari. 2 hari. Nah, itu kan pasti Cepet rumahnya ditinggalkan. amat, iya. Itu ada tips nggak tuh buat rumahnya supaya aman gitu? Dikunci sih pasti. Dikunci pasti. Atau maksudnya dikunci. Diambil lagi. Apa dibaca-baca Kalau di dibuka sih bubur gitu undang kan? gitu kan. Dikunci. Bahaya bener Terus ente kalau dikunci. apa ya? Sama mungkin Titip-titip gitu? Titip iya, biasanya ada titip ke tetangga gitu ya. Sama kan sekarang zaman sosial media nih, sosial media orang-orang biasanya kan mau mudik update gitu. Mendingan jangan deh. Mendingan jangan. Nah, itu dia. Itu sama Itu kayak dia. ngasih tahu ke orang kalau rumah gua nggak ada orang nih. Rumah kita kosong nih gitu ya. Nah, Oke. mungkin ini ada juga nih Nah, informasi terkait dengan mungkin buat Anda pemirsa yang akan meninggalkan rumah untuk melakukan perjalanan mudik, kami Ya. juga akan memberikan tipsnya agar aman meninggalkan rumah dan terhindar dari bahaya. Berikut informasinya untuk Anda.
Nah pemirsa, saat ini saya akan kembali ke kampung halaman dan akan meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Saya akan memberikan kepada Anda beberapa tips bagaimana cara meninggalkan rumah tanpa perlu mengkhawatirkan Anda saat sedang berlebaran di kampung halaman nanti. Lebaran tak lama lagi. Nah, bagi Anda yang akan mudik ke kampung halaman, keamanan rumah harus diutamakan. Sebelum meninggalkan rumah, kita pastikan semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci. Bila perlu, pasang pengaman rangkap. Kemudian cabut aliran listrik pada perangkat elektronik yang tidak diperlukan. Matikan juga lampu yang tidak terpakai dan tetap biarkan cahaya lampu di luar rumah. Selain itu, untuk menghindari kebocoran gas, cabut selang regulator dari tabung gas dan kompor. Dan terakhir, jangan lupa untuk menitipkan rumah Anda kepada pengurus RT dan RW atau tetangga terdekat. Dari Jakarta, Faris Al-Hasani, Herdian, MNC Media memberitakan. Nah, itu dia tips aman untuk meninggalkan rumah pada saat mudik. Tapi tambah satu lagi kalau kata Mas Sigit, jangan update status di media sosial. Iya betul, jangan itu sama aja kayak ngasih tahu nih rumah gue lagi kosong gitu kan. Iya, karena memang maling juga sekarang lebih pintar ya. Pakai update juga gitu ya. Update juga lihat. Dia punya segala macam sosial media juga buat lihat korban mana lagi nih kan gitu ya. Iya. Mas Sigit, selain tradisi ketika mudik itu maaf-maafan, terus ziarah masih ada lagi nggak sih? Jangan dikasih tahu dulu pemirsa, kita iklan dulu ya. Sesaat lagi pemirsa, kita bikin info. Banyak info, gak bikin kepo.